Om Swastiastu, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Inflation Targeting Framework, konsep dan penerapannya di Bank Sentral. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Esther Valentin Yakin dengan NIM akhir 087 dan saya sendiri Marcella Ronauli dengan NIM akhir 092. Adapun subbab materi yang akan kami bawakan, yang pertama ada konsep dan teori ITF, yang kedua ada kerangka kerja kelembagaan dan operasional, dan yang ketiga ada inflation targeting dan kinerja ekonomi. Baik, untuk materi pertama mengenai konsep dan teori ITF akan saya bawakan. Inflation Targeting Framework atau ITF merupakan sebuah kerangka kebijakan moneter dengan cara menentukan sasaran tunggal yaitu inflasi. ITF merupakan suatu kerangka kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu adanya pernyataan resmi dari Bank Sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah serta pengumuman target inflasi kepada publik. Dalam perkembangannya, ITF semakin mendapatkan perhatian dari negara-negara lain yang menghadapi masalah dalam penerapan kebijakan moneter. Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan moneter ITF pada Juli tahun 2005 dengan penggunaan suku bunga BI rate. ITF sendiri memiliki 4 karakteristik pokok strategi kebijakan moneter. Yang pertama, ITF memiliki sasaran utama, yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian dan acuan kebijakan moneter. Yang kedua, ITF bersifat antisipatif dengan mengarahkan respon kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan. Yang ketiga, ITF juga mendasarkan pada analisis, perkiraan, dan kaidah kebijakan tertentu dalam menerapkan pertimbangan respon kebijakan moneter. Dan yang keempat, penerapan ITF sesuai dengan prinsip tata kelola yang sehat, yaitu memiliki tujuan yang jelas, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, ITF tidak secara langsung melakukan stabilisasi terhadap inflasi. Sebaliknya, ITF secara sedikit demi sedikit mengarahkan inflasi dari level yang sedang menuju ke level yang steady state yang diinginkan. Materi yang kedua ada kerangka kerja kelembagaan dan operasional. Yang pertama ada kerangka kerja kelembagaan, yang dimana kerangka kerja kelembagaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek hukum dan pendelegasian wewenang atau independensi. Bofinger tahun 2001 membuat 3 pengkategorian independensi suatu bank sentral, yaitu yang pertama ada goal independence, yang menyaratkan bahwa pemerintah tidak mempunyai pengaruh langsung pada penetapan tujuan-tujuan kebijakan moneter. Yang kedua ada instrument independence, yang menyaratkan bahwa bank sentral mampu menetapkan sasaran-sasaran operasionalnya secara otonom. Dan yang ketiga ada personal independence, yang menyaratkan bahwa badan pembuat kebijakan bank sentral berada dalam posisi tanpa arahan secara formal serta tekanan secara informal dari pemerintah. Untuk kasus di Indonesia, secara lebih rinci pencapaian sisi aspek hukum dan pendelegasian wewenang atau independensi ini terlihat dari status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang mempunyai status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia secara umum masih tetap dipertahankan. Yang kedua ada kerangka kerja dan proses pengambilan keputusan atau akuntabilitas, di mana dalam kenyataannya pendelegasian wewenang pengendalian moneter oleh pemerintah kepada bank sentral bukan tanpa resiko, sehingga selayaknya terdapat suatu mekanisme yang dapat menjamin bahwa kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh bank sentral sejalan dengan keinginan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, bank sentral harus menunjukkan akuntabilitas yang baik kepada lembaga-lembaga yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Dalam perkembangannya, pencapaian dari prinsip akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia memiliki banyak kemajuan, khususnya perihal proses pengambilan keputusan itu sendiri. Proses keputusan kebijakan moneter ini dilakukan dalam rapat Dewan Gubernur atau RDG yang dilakukan secara reguler dan dilaksanakan sebagai forum tertinggi dalam proses perumusan kebijakan moneter di Bank Indonesia.
Dalam proses analisis, diskusi, dan pengambilan keputusan stage, kebijakan moneter dalam RDG tersebut diarahkan ke dalam ruang lingkup ITF. BI rate sebagai suku bunga kebijakan ditetapkan secara konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada transparansi dan strategi komunikasi kebijakan. Transparansi dan komunikasi merupakan bagian integral dari kebijakan moneter. Terdapat 3 faktor yang dapat menjelaskan fenomena meningkatnya transparansi dan komunikasi kebijakan moneter di banyak negara menurut Amato et al. Tahun 2003. Yang pertama, semakin besarnya independensi yang diberikan kepada bank sentral menuntut pula pentingnya akuntabilitas. Hanya melalui peningkatan transparansi seperti ini, penilaian yang adil terhadap kinerja bank sentral dapat dilakukan. Yang kedua, semakin banyak bank sentral di negara maju dan emerging economies yang menerapkan inflation targeting dalam kerangka kerja kebijakan moneternya. Meskipun rezim yang diterapkan oleh berbagai bank sentral berbeda-beda, di semua negara penerapan inflation targeting secara formal menekankan begitu pentingnya komunikasi kebijakan moneter kepada publik. Yang ketiga, pasar keuangan yang semakin maju perkembangannya di banyak negara. Perilaku transaksi dan pembentukan harga di pasar keuangan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi para pelaku pasar mengenai arah perkembangan ekonomi ke depan, termasuk inflasi dan arah suku bunga bank sentral. Yang mana hal ini tidak dapat dicapai tanpa transparansi dan strategi komunikasi yang ditempuh oleh bank sentral. Untuk Indonesia sendiri, dari sisi transparansi kebijakan, Bank Indonesia menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada DPR yang sebelumnya lebih ditekankan kepada masyarakat dalam arti luas. Pada prinsip transparansi, Bank Indonesia perlu memberikan informasi yang penting dan dibutuhkan publik sesuai dengan ketepatan waktu yang berlandaskan pada kejujuran. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kerangka kerja operasional. Salah satu aspek mendasar dalam penerapan ITF adalah penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Biasanya digunakan suku bunga yang akan dicapai dengan instrumen kebijakan, antara lain operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, dan tingkat diskonto. Dalam ITF juga akan dibicarakan mengenai prosedur operasional dalam penentuan dan pencapaian target. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam upaya pencapaian target dihasilkan dari penyusunan model-model baik secara ekonometri atau tools yang lain dengan memasukkan indikator-indikator yang dianggap penting dan berpengaruh secara signifikan. Dalam penerapan ITF, terdapat beberapa isu-isu operasional yang harus diperhatikan dalam proses perancangan Inflation Targeting Framework sebagai berikut. Yaitu yang pertama, penentuan indeks harga yang tingkat perubahannya digunakan sebagai target. Cara perhitungan indeks harga yang digunakan harus diumumkan kepada publik sehingga publik dapat mengerti cara perhitungan inflasi yang ditargetkan dan hubungan indeks yang dipakai dengan indeks harga konsumen. Yang kedua yaitu tingkat inflasi yang ditetapkan sebagai target. Pada umumnya, bank sentral akan menekankan kestabilan harga sebagai tujuan dari kebijakan yang dibuat. Meskipun target inflasi yang ditargetkan oleh bank sentral seharusnya 0, pada tataran praktis, target inflasi dari kebijakan moneter dengan kerangka inflation targeting akan lebih besar dari 0. Penetapan target juga tetap harus realistis, artinya tidak boleh terlalu rendah. Yang ketiga yaitu penetapan kurun waktu. Target inflasi dapat diatur untuk satu atau lebih horizon. Pada tataran praktis, penetapan target inflasi untuk waktu yang terlalu pendek atau kurang dari 1 tahun atau terlalu panjang atau lebih dari 4 tahun cenderung kurang efektif. Oleh karena itu, beberapa negara melakukan kombinasi antara target inflasi jangka pendek dengan sasaran inflasi jangka panjang. Yang keempat yaitu satu titik target tingkat inflasi atau target kisaran tingkat inflasi. Target inflasi dapat ditetapkan dalam bentuk satu titik target atau kisaran target. Penetapan bentuk target ini akan terkait dengan masalah pengomunikasian target dan bagaimana publik akan memberikan respons apabila target tidak tercapai. Yang kelima, informasi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan.
Penargetan inflasi akan didasarkan pada informasi-informasi mengenai kondisi perekonomian negara tersebut atau dikenal sebagai variabel informasi atau variabel indikator. Yang keenam, kondisi yang memperbolehkan terjadinya deviasi yang antara target dengan hasil tingkat inflasi. Dan yang ketujuh, waktu yang paling tepat untuk mulai menerapkan ITF. Inflation targeting lebih umum diterapkan pada saat tingkat inflasi rendah atau jatuh, dan sangat jarang diterapkan pada saat tingkat inflasi tinggi dan cenderung untuk sulit dikendalikan. Materi yang berikutnya yaitu inflation targeting dan kinerja perekonomian. Inflation targeting adalah sebuah kerangka kerja untuk kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada masyarakat tentang angka target inflasi dalam satu periode tertentu. Inflation targeting secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Berkaitan dengan tujuan inflation targeting, yaitu mencapai laju inflasi yang rendah dan stabil, maka pemerintah dan BI menetapkan sasaran inflasi yang harus dicapai setiap tahunnya. Baik, di sini ada dua prasyarat penerapan inflation targeting yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada independensi bank sentral. Persyaratan utama untuk melaksanakan kerangka kebijakan moneter dengan menggunakan inflation targeting adalah kemampuan bank sentral untuk mencapai inflasi tanpa ada campur tangan politik dari pemerintah. Independensi instrumen berarti bahwa pemerintah tidak diperkenankan melakukan kebijakan yang dapat mengganggu dalam pencapaian inflasi. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka suatu negara dipersyaratkan agar tidak mempunyai kebijakan fiskal yang terlalu dominan, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal jangan sampai mendikte kebijakan moneter. Dalam hal tersebut berarti bahwa pemerintah tidak diperkenankan untuk meminjam dari bank sentral atau bank-bank komersial di dalam negeri. Dan yang kedua yaitu menghindarkan penggunaan nominal ancor lainnya. Negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap, kebijakan moneternya terikat untuk mempertahankan nominal nilai tukar pada tingkat tertentu sehingga hal tersebut tidak efektif digunakan bersamaan dengan variabel nominal lainnya seperti inflasi. Jika otoritas moneter tidak dapat mencapai salah satu target tersebut, maka hal tersebut dapat mengurangi kredibilitas. Secara khusus dalam periode penerapan ITF, tercatat pula beberapa perbaikan aspek fundamental yang bersifat substantif dan membedakan manfaat keberadaan ITF dengan kerangka kerja kebijakan yang lain. Yaitu yang pertama adanya pematangan eksistensi kelembagaan. Sejalan dengan penataan dan penguatan kerangka kerja kelembagaan ITF seperti independensi, akuntabilitas, dan transparansi, Bank Indonesia telah berubah dari sebuah organisasi yang awalnya lebih berorientasi ke dalam menjadi organisasi yang lebih berorientasi keluar. Kemudian yang kedua, adanya kejelasan sinyal kebijakan. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum penerapan ITF di mana sinyal kebijakan Bank Indonesia yang masih menggunakan uang primer secara umum tidak dapat ditangkap oleh pasar secara tepat, sehingga dalam kondisi tertentu cenderung tidak mengubah atau bahkan memperburuk ekspektasi inflasi. Dan yang ketiga, adanya peningkatan kredibilitas kebijakan. Sejalan dengan penerapan ITF, kredibilitas kebijakan moneter lambat namun pasti mengalami peningkatan. Kondisi tersebut didukung oleh hasil pengujian empiris yang menunjukkan bahwa selama penerapan ITF, derajat kredibilitas kebijakan moneter telah meningkat 2 kali lipat. Materi yang berikutnya yaitu pemikiran ke depan menuju format penerapan ITF yang sesuai. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, krisis dan perubahan perilaku di sektor keuangan yang terjadi dewasa ini menurut Bank Indonesia untuk lebih fleksibel dalam merespon ketidakpastian yang muncul dalam perekonomian dan berada di luar keyakinan umum. Hal ini mempunyai dua konsekuensi mendasar pada perilaku preferensi dan respons kebijakan moneter, yaitu bahwa dalam jangka pendek dan bersifat mendesak, terutama dalam masa pemulihan ekonomi pasca krisis,
preferensi kebijakan moneter yang lebih besar pada pengupayaan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kestabilan harga dimungkinkan. Hal tersebut pada dasarnya menegaskan pemikiran bahwa pencapaian sasaran akhir kestabilan harga tidaklah berarti bahwa Bank Sentral mengabaikan sama sekali upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, dalam jangka pendek, preferensi kebijakan moneter dapat diarahkan dengan perhitungan tertentu untuk dapat mendorong proses pemulihan ekonomi. Sementara dalam perspektif jangka panjang, pengupayaan kestabilan harga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sementara itu, walau dituntut untuk semakin mempertimbangkan peran penting dan dinamika sistem keuangan, format kebijakan moneter di Indonesia sebaiknya tetap disusun dengan menjadikan kestabilan harga sebagai unsur utama yang melandasi respon kebijakan moneter. Dari tataran praktis, dengan karakteristik perekonomian Indonesia yang sedang mengalami proses perubahan struktural dan fluktuasi makroekonomi yang cukup tinggi, diperlukan suatu rumusan respons kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi tersebut, dan sekaligus mengakomodir unsur fleksibilitas. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Kami ucapkan terima kasih.